Halo semuanya, perkenalkan, saya Ona Olivia Kusumawati dengan NIM 30223111079 dari program studi manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen sumber daya global yang diampu oleh Bapak Robert Tua Barasa MM. Di era globalisasi dan transformasi digital, cara perusahaan mengelola sumber daya manusia telah berubah drastis. Organisasi tidak lagi beroperasi di satu wilayah saja, melainkan tersebar di berbagai negara dengan budaya, regulasi, dan karakteristik tenaga kerja yang berbeda-beda. Dalam video ini, saya akan membahas peran Learning Management System atau LMS dalam pengelolaan data SDM global. Dengan studi kasus pada perusahaan Samsung Electronics, topik ini menjadi penting karena perkembangan globalisasi dan transformasi digital telah mengubah cara perusahaan mengelola sumber daya manusia. Organisasi tidak lagi beroperasi dalam satu wilayah saja, melainkan tersebar di berbagai negara dengan karakteristik budaya dan regulasi yang berbeda. Globalisasi telah menciptakan dunia tanpa batas. Perusahaan multinasional kini memiliki cabang di berbagai negara dengan tenaga kerja dari latar belakang budaya yang berbeda. Transformasi digital mempercepat perubahan tersebut. Teknologi memungkinkan komunikasi lintas negara secara real-time serta pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Dalam konteks sumber daya manusia, digitalisasi mengubah sistem manual menjadi sistem berbasis cloud dan data analitik. Proses rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kinerja kini dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi. Namun, kompleksitas ini juga menimbulkan tantangan. Perusahaan harus mampu menyatukan standar kompetensi global tanpa mengabaikan perbedaan lokal. Manajemen sumber daya manusia global adalah pendekatan strategis yang dirancang untuk mengelola tenaga kerja internasional secara efektif, tidak seperti MSDM domestik yang hanya fokus pada regulasi dan budaya lokal. GHRM harus mempertimbangkan berbagai dimensi yang lebih kompleks karena karyawan tersebar di berbagai negara dengan peraturan dan kebiasaan yang berbeda. Beberapa elemen penting dalam GHRM meliputi pengelolaan ekspatriat, memastikan karyawan yang ditempatkan di luar negeri memahami budaya lokal dan tetap produktif. Rotasi internasional menyeimbangkan kebutuhan perusahaan dengan perkembangan karir karyawan, sekaligus memperluas pengalaman lintas negara. Harmonisasi kebijakan, standar HR seperti rekrutmen, evaluasi kinerja, dan kompensasi harus konsisten, namun tetap sensitif terhadap konteks lokal. Perusahaan harus memperhatikan 4 aspek utama: perbedaan hukum ketenagakerjaan, sistem pendidikan, budaya organisasi, dan dinamika pasar tenaga kerja. Misalnya, standar pendidikan di satu negara mungkin lebih teknis, sedangkan di negara lain lebih berfokus pada soft skills. Tujuan utama GHRM adalah memastikan seluruh unit internasional selaras dengan visi dan strategi perusahaan, menciptakan alur kerja yang terintegrasi, dan membangun kompetensi karyawan secara global. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengoptimalkan talenta di seluruh dunia, meminimalkan risiko konflik budaya, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu tantangan paling kompleks dalam manajemen sumber daya manusia global adalah perbedaan budaya antar negara yang memengaruhi cara karyawan belajar, bekerja, dan berinteraksi. Budaya tidak hanya menentukan gaya komunikasi, tetapi juga mempengaruhi motivasi, cara pengambilan keputusan, dan pola kerja tim. Di budaya kolektivis, misalnya Jepang, Korea Selatan, atau Indonesia, karyawan cenderung menekan kerja sama tim, keharmonisan, dan keselarasan. Keputusan biasanya dibuat melalui diskusi kelompok, dan keberhasilan tim lebih dihargai dari pencapaian individu. Sebaliknya, di budaya individualis seperti Amerika Serikat atau Inggris, karyawan lebih fokus pada pencapaian pribadi, inisiatif, dan tanggung jawab individu. Mereka cenderung mengambil keputusan sendiri dan mengukur kinerja berdasarkan hasil pribadi. Perbedaan mempengaruhi berbagai aspek MSDM, terutama pelatihan dan evaluasi kinerja. Misalnya, model pelatihan yang menekankan diskusi kelompok bisa sangat efektif di cabang kolektivis, tapi mungkin kurang berhasil di cabang individualis.
yang lebih nyaman belajar secara mandiri. Begitu juga komunikasi sehari-hari dipengaruhi konteks budaya. Karyawan dari budaya high context menafsirkan pesan berdasarkan hubungan dan situasi. Sedangkan karyawan low context menekankan pesan yang langsung dan eksplisit. Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan dan adaptasi budaya baru. Ketika karyawan dari budaya berbeda dipindahkan ke cabang internasional, mereka sering menghadapi kesulitan beradaptasi. Misalnya, seorang manajer dari budaya individualis yang ditempatkan di cabang kolektivis harus belajar menyesuaikan cara komunikasi dan pengambilan keputusan agar diterima oleh tim lokal. Jika perusahaan tidak memberikan dukungan yang tepat, hal ini bisa menurunkan produktivitas dan memicu konflik internal. Oleh karena itu, pengelolaan SDM global membutuhkan pemahaman mendalam tentang budaya, pelatihan lintas budaya, dan kebijakan yang fleksibel namun tetap menjaga standar global. Jika perusahaan tidak memiliki sistem digital terpusat, perbedaan budaya dan regulasi dapat menyebabkan masalah signifikan dalam pengelolaan SDM global. Dampak yang paling nyata antara lain, perbedaan kualitas pelatihan. Materi pelatihan bisa disampaikan berbeda-beda di setiap cabang. Meskipun modulnya sama, hal ini membuat kompetensi karyawan tidak merata. Cabang di negara maju mungkin memiliki akses ke teknologi dan instruktur terbaik, sedangkan cabang di negara berkembang harus menggunakan versi online atau modul singkat. Akibatnya, standar kompetensi menjadi tidak konsisten, dan kualitas output pekerjaan bisa berbeda. Kedua, ketidaksesuaian standar kompetensi. Tanpa sistem terpusat, HR kesulitan memastikan bahwa karyawan di posisi serupa memiliki keterampilan yang sama. Seorang insinyur di Korea Selatan mungkin lebih terlatih dalam teknologi baru dibandingkan insinyur di cabang lain. Meskipun mereka berada pada level yang sama, ketidaksesuaian ini bisa mengganggu proyek lintas negara, terutama ketika tim global harus bekerja secara simultan. Ketiga, kesulitan memetakan talenta global. Perusahaan perlu mengidentifikasi karyawan yang siap promosi, rotasi internasional, atau menempati posisi strategis tanpa data terpusat. Keputusan ini bergantung pada perkiraan dan opini manajer lokal yang bisa subjektif dan tidak objektif. Kesalahan dalam penempatan talenta dapat menimbulkan dampak besar, termasuk penurunan kinerja, frustasi karyawan, dan risiko kehilangan talenta terbaik. Selain itu, ketidakterpaduan sistem mempersulit perusahaan dalam monitoring dan pelaporan. HR harus mengumpulkan data dari cabang yang berbeda, membandingkan hasil, dan menyusunnya menjadi laporan global. Proses ini memakan waktu lama, rawan human error, dan membuat perusahaan lambat dalam merespon kebutuhan bisnis atau mengadaptasi strategi SDM global. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan multinasional membutuhkan sistem digital terintegrasi seperti Learning Management System atau LMS yang dikombinasikan dengan Human Resource Information System atau HRIS. Sistem ini bukan hanya platform pelatihan, tetapi pusat data strategis untuk seluruh SDM global. Dengan LMS, perusahaan bisa, pertama, standarisasi pelatihan global. Modul pelatihan sama untuk semua cabang, memastikan kualitas dan kompetensi merata. Kedua, monitoring progres karyawan secara real time. Manajer dapat melihat siapa yang telah menyelesaikan kursus, skor evaluasi, dan berapa lama waktu yang dihabiskan. Ketiga, dokumentasi lengkap. Sertifikasi, riwayat pelatihan, dan evaluasi tersimpan dalam satu sistem. Mempermudah audit dan pengambilan keputusan. 4. Analisis kompetensi dan gap skill. HR bisa mengidentifikasi keterampilan yang kurang dan merencanakan pelatihan tambahan secara proaktif. Sistem ini juga memungkinkan penyesuaian modul lokal tanpa mengorbankan standar global. Contohnya, modul teknis bisa sama untuk semua cabang, sedangkan modul soft skills dapat disesuaikan dengan budaya masing-masing negara. Hal ini menjaga keseimbangan antara standar global dan kebutuhan lokal, serta mendukung adaptasi lintas budaya bagi karyawan yang dipindahkan antar cabang. Dengan digitalisasi, perusahaan tidak hanya menghemat waktu dan biaya,
pelatihan, tapi juga meningkatkan transparansi dan objektivitas pengelolaan SDM global. Keputusan promosi, rotasi internasional, dan pengembangan talenta dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan komprehensif. Setelah memahami dampak ketidakpaduan sistem, jelas bahwa digitalisasi melalui LMS menjadi solusi utama bagi perusahaan global seperti Samsung Electronics. LMS bukan hanya alat untuk pelatihan online, yang menjadi pusat integrasi data SDM yang menghubungkan seluruh cabang dan lini bisnis di seluruh dunia. Dengan LMS, modul pelatihan teknis dan soft skill dapat distandarisasi dan disesuaikan secara simultan. Misalnya, engineer di cabang Korea dan Vietnam mengikuti modul keamanan chip yang sama, sementara modul kepemimpinan disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal masing-masing cabang. Hal ini menjaga keseragaman kompetensi inti sekaligus menghargai perbedaan budaya lokal. Selain itu, LMS memungkinkan pemantauan progres karyawan secara real-time. Manajer dapat melihat karyawan mana yang telah menyelesaikan modul, nilai evaluasi mereka, durasi pelatihan, dan sertifikasi yang diperoleh. Data ini sangat penting dalam membentuk talent pool global yang menampilkan karyawan siap promosi, siap rotasi internasional, atau yang membutuhkan pelatihan tambahan. Samsung juga menggunakan LMS untuk adaptasi lintas budaya. Seorang karyawan yang akan ditempatkan di cabang baru bisa mengakses modul adaptasi budaya, mempelajari etika kerja, gaya komunikasi, dan praktik tim yang efektif. Dengan begitu, kesiapan karyawan meningkat sebelum rotasi internasional dan risiko konflik atau penurunan produktivitas dapat diminimalkan. Lebih lanjut, integrasi LMS dengan HRIS membuat pengambilan keputusan berbasis data lebih objektif. HR dapat menganalisis tren kinerja, efektivitas pelatihan, dan potensi kepemimpinan, tanpa harus bergantung pada opini manajer lokal atau laporan manual yang lambat. Ini juga memungkinkan penyesuaian strategi, pengembangan talenta global secara proaktif, bukan reaktif. Dengan implementasi LMS yang baik, Samsung dapat menghemat biaya, meningkatkan efisiensi waktu, dan minimalkan risiko human error, sekaligus memastikan standar kompetensi global tetap terjaga. Secara keseluruhan, LMS menjadi instrumen strategis yang menyatukan data, proses, dan talenta global untuk mendukung daya saing perusahaan di industri teknologi yang sangat kompetitif. Samsung Electronics, yang didirikan pada tahun 1969 di Suwon, Korea Selatan, merupakan salah satu cabang dari grup Samsung yang lebih besar. Awalnya dibentuk oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai perusahaan perdagangan kecil. Sejak awal, Samsung Electronics fokus pada produksi elektronik konsumen seperti televisi, hitam putih, radio, dan peralatan rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, perusahaan melakukan diversifikasi bisnis yang signifikan, meliputi semikonduktor, perangkat seluler, layar digital, dan solusi IT, hingga menjelma menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dikenal tidak hanya sebagai produsen smartphone, tetapi juga sebagai pemain kunci di industri chip memori, layar OLED, dan perangkat elektronik konsumen lainnya. Dengan lebih dari 260.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 70 negara, kompleksitas pengelolaan SDM menjadi tantangan besar. Untuk itu, Samsung membangun struktur organisasi multi-level yang terdiri dari kantor pusat global, divisi regional, cabang negara, dan unit lokal, agar strategi global dapat diimplementasikan secara konsisten, namun tetap adaptif terhadap kondisi lokal. Kantor pusat global di Suwon berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan strategis. Di sini ditetapkan standar kompetensi, modul pelatihan teknis dan soft skills, prosedur rotasi internasional, serta kebijakan HR global. Kantor pusat juga mengembangkan kurikulum Learning Management System atau LMS yang menjadi tulang punggung digital management. SDM memastikan semua karyawan, mulai dari engineer hingga manajer senior, memiliki standar kompetensi yang seragam. Selain itu, kantor pusat mengordinasikan pengembangan produk dan inovasi sekaligus melakukan monitoring performa talenta global melalui integrasi LMS dan HRIS. Di bawah kantor pusat, terdapat divisi regional yang menghubungkan strategi global dengan implementasi di cabang negara. Setiap divisi regional membawahi beberapa negara dalam satu wilayah geografis. Contohnya, divisi Asia Pasifik
HQ berada di Singapura, Divisi Eropa HQ di Amsterdam, dan Divisi Amerika Utara HQ di Dallas, Amerika Serikat. Fungsi utama divisi regional adalah menyesuaikan standar global dengan regulasi, budaya, dan sistem pendidikan lokal, memonitor progres pelatihan, serta mendukung cabang negara dalam menjalankan operasional sehari-hari. Dengan adanya divisi regional, standar global tetap dijaga, namun tetap fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan lokal. Misalnya modul kepemimpinan global dapat diadaptasi agar sesuai dengan gaya komunikasi dan praktik manajemen di wilayah Eropa yang lebih individualistik atau Asia yang lebih kolektivis. Cabang negara bertugas sebagai penghubung langsung antara divisi regional dan unit lokal. Contohnya cabang di Korea Selatan, India, Brasil, dan Amerika Serikat menjalankan operasi bisnis sehari-hari, melakukan perekrutan lokal, serta melaksanakan modul pelatihan teknis dan soft skills sesuai LMS. Di cabang negara, karyawan mengikuti pelatihan standar global dan modul adaptasi budaya yang disesuaikan oleh divisi regional. Semua progres belajar, evaluasi kompetensi, dan sertifikasi karyawan tercatat secara digital, sehingga HR dapat membangun talent pool global yang siap untuk promosi, rotasi internasional, atau pelatihan tambahan. Dengan LMS, informasi ini tidak lagi tersebar di berbagai sistem lokal, sehingga proses pengambilan keputusan berbasis data menjadi cepat, objektif, dan efisien. Di level paling bawah, terdapat unit lokal yang biasanya berupa pabrik, kantor penjualan, atau kantor proyek. Contoh unit lokal antara lain pabrik semikonduktor di Austin, kantor penjualan di Jakarta, dan unit manufaktur di Suzhou, China. Unit lokal menjadi tempat karyawan melaksanakan pekerjaan seharian, mengikuti modul LMS, dan melaporkan progres ke cabang negara. Integrasi LMS di unit lokal memastikan bahwa semua data pelatihan, evaluasi, dan sertifikasi langsung terhubung ke cabang negara, divisi regional, dan kantor pusat, sehingga HR global memiliki pandangan menyeluruh tentang kompetensi dan potensi karyawan di seluruh dunia. Struktur berlapis ini memungkinkan Samsung untuk tetap efisien dan adaptif, sekaligus menjaga konsistensi kompetensi di seluruh dunia. Kantor pusat menetapkan standar global, divisi regional menyesuaikan dengan konteks lokal, cabang negara menjalankan operasional, dan unit lokal memastikan implementasi di lapangan. LMS berperan sebagai pusat digital yang menyatukan semua lapisan ini, memungkinkan perusahaan memantau kinerja, mengevaluasi kompetensi, dan menyiapkan talenta global untuk posisi strategis. Dengan pendekatan ini, Samsung tidak hanya berhasil mempertahankan daya saing global, tetapi juga memastikan bahwa karyawan di seluruh dunia siap menghadapi tantangan teknologi, budaya, dan pasar. LMS dan struktur SDM multilevel ini membuktikan bahwa manajemen SDM modern bukan sekedar administrasi, melainkan strategi kunci dalam mengelola talenta global secara efisien, objektif, dan berkelanjutan. Setelah memahami struktur SDM global Samsung, kita dapat melihat peran krusial Learning Management System atau LMS dalam mengelola talenta di seluruh dunia. LMS bukan hanya platform pelatihan online, tetapi menjadi jantung digital manajemen SDM global, menghubungkan kantor pusat, divisi regional, cabang negara, dan unit lokal dalam satu ekosistem terintegrasi. Dengan LMS, setiap karyawan memiliki akses ke modul pelatihan standar global yang mencakup kompetensi teknis, soft skills, dan kepemimpinan lintas budaya. Modul ini dapat disesuaikan oleh divisi regional agar relevan dengan budaya lokal, misalnya komunikasi di tim Asia atau pengambilan keputusan individu di Eropa dan Amerika. Progres belajar karyawan tercatat secara real-time, mulai dari penyelesaian modul hingga sertifikasi digital, sehingga HR dan manajer dapat memantau kinerja dan kesiapan talenta secara langsung, tanpa harus menunggu laporan manual dari setiap cabang. Selain pelatihan, LMS terintegrasi dengan Human Resource Information System atau HRIS yang mencatat semua data karyawan, profil pribadi, kompetensi teknis dan manajerial, sertifikasi, evaluasi kinerja, serta potensi kepemimpinan. Integrasi ini memungkinkan perusahaan membangun talent pool global yang dapat diakses untuk pengembangan karir, promosi, atau rotasi internasional. Misalnya seorang engineer
berbakat di India dapat dipantau progresnya, dievaluasi kompetensinya, dan ketika siap ditempatkan di proyek strategis di Amerika atau Eropa sesuai kebutuhan bisnis global. Dengan dashboard LMS, manajemen bisa melihat visualisasi kompetensi karyawan secara global, grafik gap skill, progres pelatihan, dan kesiapan untuk rotasi internasional. Sistem ini juga mempermudah perencanaan sukses karena manajer dapat mengidentifikasi talenta berpotensi untuk posisi strategis sebelum dibutuhkan. Hasilnya, keputusan promosi dan rotasi menjadi lebih objektif, berbasis data, dan terhindar dari bias penilaian lokal atau subjektivitas individu. Selain itu, LMS mendukung program pengembangan kepemimpinan global. Calon manajer yang akan ditempatkan di cabang lain dapat mengikuti modul adaptasi budaya, memahami norma komunikasi, etika kerja, serta praktik manajemen lokal. Dengan cara ini, karyawan siap secara teknis maupun budaya, mengurangi risiko konflik internal, mempercepat integrasi di cabang baru, dan meningkatkan produktivitas tim lintas negara. Selain efisiensi dalam pengembangan talenta, LMS juga memberikan keuntungan operasional dan strategis. Perusahaan dapat mengurangi biaya pelatihan lintas negara karena tidak lagi harus mengirim karyawan ke lokasi pusat. Monitoring menjadi lebih transparan, evaluasi lebih terukur, dan risiko human error berkurang. Integrasi data dari LMS dan HRIS juga memperkuat pengambilan keputusan strategis di tingkat global, memastikan setiap divisi regional dan cabang negara bergerak selaras dengan visi dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, LMS tidak sekedar alat pembelajaran, tetapi menjadi sistem manajemen talenta global yang menyeluruh, menghubungkan setiap tingkat organisasi, dari unit lokal hingga kantor pusat global, memastikan pengembangan kompetensi, penyebaran talenta, dan pengambilan keputusan strategis dilakukan secara efektif dan efisien. Samsung Electronics membuktikan bahwa melalui LMS, manajemen SDM dapat menggabungkan standarisasi global dengan adaptasi lokal, membangun organisasi yang tangguh, responsif, dan siap menghadapi tantangan teknologi dan budaya di pasar global yang dinamis. Setelah berbagai praktik manajemen, sumber daya manusia diterapkan dalam konteks global. Tahap berikutnya adalah melihat bagaimana kebijakan tersebut benar-benar bekerja dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Dalam perusahaan multinasional, keberhasilan strategi tidak hanya terlihat dari dokumen kebijakan atau program pelatihan yang dirancang, tetapi dari bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi hubungan kerja, cara karyawan berkolaborasi, serta bagaimana keputusan diambil dalam situasi yang kompleks. Disinilah pentingnya kemampuan organisasi dalam membangun pemahaman lintas budaya di antara karyawannya. Bukan sekedar mengetahui perbedaan budaya secara teori, tetapi benar-benar memahami bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi perilaku kerja. Pemimpin dalam organisasi global tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai perspektif yang berbeda. Mereka harus mampu memahami sudut pandang setiap anggota tim dan memastikan bahwa setiap orang memiliki ruang untuk berkontribusi. Kepemimpinan yang sensitif terhadap keberagaman dapat membantu menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif dan kolaborasi. Namun proses ini tentu tidak selalu berjalan mudah. Organisasi sering menghadapi dilema antara mempertahankan standar global perusahaan dengan menyesuaikan kebijakan terhadap kondisi lokal. Jika terlalu menekankan standar global, perusahaan berisiko mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang penting bagi karyawan. Sebaliknya, jika terlalu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal, konsistensi kebijakan organisasi dapat menjadi lebih lemah. Oleh karena itu, perusahaan multinasional perlu menemukan titik keseimbangan yang tepat antara kedua pendekatan tersebut. Standar global tetap diperlukan untuk menjaga identitas serta arah strategis organisasi. Namun, pada saat yang sama, fleksibilitas lokal juga penting agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan kondisi sosial dan budaya di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Ketika keseimbangan tersebut dapat dicapai, keberagaman budaya justru dapat menjadi sumber kekuatan bagi organisasi. Perbedaan cara berpikir, pengalaman, dan perspektif yang dimiliki oleh karyawan dari berbagai negara dapat menghasilkan ide-ide baru yang lebih kreatif. Kolaborasi lintas budaya seringkali membuka peluang inovasi yang mungkin tidak muncul dalam lingkungan kerja yang homogen.
Pada akhirnya pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks global bukan hanya tentang mengatur tenaga kerja yang tersebar di berbagai negara. Lebih dari itu, pengelolaan ini berkaitan dengan bagaimana organisasi mampu membangun pemahaman bersama di tengah perbedaan yang ada. Ketika karyawan merasa dihargai, didengarkan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Dengan demikian, keberhasilan praktik manajemen sumber daya manusia global tidak hanya diukur dari efisiensi organisasi, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan. Lingkungan kerja seperti inilah yang pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan organisasi dalam menghadapi dinamika bisnis global yang terus berkembang.